Alright teman-teman semuanya, jadi ini adalah AI agent yang dapat membantu kita dalam mencari dan juga menghitung investasi di bidang deposito dan juga SBN ya, ataupun obligasi, baik itu dari obligasi pemerintah maupun obligasi korporasi. Di sini saya bagi menjadi dua alur, yaitu alur untuk mencari deposito dan mengkalkulasikannya, dan juga alur untuk mencari SBN-nya, teman-teman. Dan di sini logikanya cukup sederhana ya. Kita cukup memasukkan nominal berapa yang ingin kita investasikan. Secara otomatis, agent kita akan mengkalkulasikan ketika kita memilih suatu instrumen, suatu produk, baik itu deposito maupun SBN, mulai dari risk, return, hingga pajak yang akan dikenakan pada instrumen portfolio investasi kita. Dan prosesnya memang lumayan lama ya teman-teman, karena di sini saya mengambil bukan hanya satu, dua atau tiga, tapi itu lebih dari 5. Dan sumbernya itu udah pasti kredibel ya. Ini dari pemerintah dan juga dari bibit teman-teman. Nah, di sini kita sudah berhasil full mendapatkannya ya, baik itu deposito dan juga SBN. Sekarang kita coba lihat untuk di Telegramnya. Wah, di sini udah banyak banget, banyak sekali perhitungannya teman-teman. Kalau kita lihat ke bagian yang mana saya mengirim seperti ini, itu simple banget ya. Saya cukup masukkan nominal berapa yang ingin saya investasikan, nggak perlu nolnya banyak-banyak ya. Di sini sudah langsung 100 JT, itu ya agent sudah bisa tahu ini itu 100 juta. Nah, di sini ketika kita ingin berinvestasi di deposito, ada produk dari G Trust Bank ya. Jadi kalau misalnya kita masukkan 100 juta, nanti satu bulan jadi berapa? 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Kemudian di sini ada kesimpulan dan juga rumusnya nih ya. Jadi per bulan kita dapat berapa nih kalau semisal kita investasikan 100 juta di deposito G Trust Bank. Lalu di sini ada keterangannya. Kemudian di sini deposito 100 juta lalalala nih, banyak sekali ya. Di sini juga ada pajaknya juga ya teman-teman. Kalau semisal deposito emang pajaknya itu 20% ya by default. Kemudian kalau kita scroll down lagi, di sini ada deposito-deposito lainnya yang cukup detail lah teman-teman, disertai dengan perhitungan. Kemudian di sini ada deposito dari Bank Mandiri ya. Kalau semisal kita investasikan 100 juta, di sini wah detail banget nih. Ada menghitung bunga bersih per bulan, simulasi pendapatan, tenornya 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, total bunga bersihnya per tahun untuk berapa, kesimpulan, catatan, rekomendasi, lengkap banget nih ya. Kemudian di sini kita mendapati juga ya bahwa ada rekomendasi obligasi di sini SBR 014 ya. Di sini beritanya dari bareksa.com. Ini teman-teman kredibel ya, silakan dicek aja. Menkyu di sini udah menetapkan kupon SBR 014 dengan minimal 0,25 atau 0,35%. Kemudian kalau misalnya kita investasikan 100 juta di instrumen produk ini, kita bisa dapat kupon yang ini tuh dapatnya per bulan 468. Kalau yang satu lagi itu dapatnya 476. Nah, ini ada catatan-catatan penting SBN-SBN-nya. Di sini juga ada juga yang SR023. Di sini untuk kupon proyeksinya ini mencapai 6% per tahun. Di sini ada kalkulasi-kalkulasi dan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, setelah sebelumnya kita sudah berhasil membuat AI agent yang dapat membantu kita dalam mencari berita ataupun due diligence mengenai Bursa Efek Indonesia. Di video kali ini kita akan membuat AI agent yang dapat membantu kita dalam mencari sekaligus mengkalkulasikan nilai investasi kita dalam obligasi baik itu pemerintah ataupun corporate dan juga deposito ya, teman-teman. So, di sini kita bisa langsung buka aja untuk NET-nya dan membuat workflow baru. Di sini saya running menggunakan Docker dan juga Ngrok. Jika teman-teman ingin juga menggunakan Docker dan juga Ngrok, silahkan tonton video saya yang ini karena di sana saya tidak hanya memberi tutorial Docker dan juga Ngrok untuk setup sekaligus hosting, melainkan saya juga berikan menggunakan Docker dan juga Cloudflare. Jadi terserah ya, mau teman-teman pakai Docker dan juga Ngrok atau mau pakai Docker dan juga Cloudflare, itu terserah, bebas. Kedua cara tersebut sama-sama gratis. Jika sudah kita nyalakan untuk NET-nya, kita bisa kembali ke NET dan kita akan buat workflow baru di sini ya. By the way, kalau misalnya ada suara ayam ataupun noise apapun, mohon maaf ya teman-teman. Di sini saya recordnya cukup pagi ya, sekitar jam 7-an. Dan di wilayah kontrakan saya ini ada orang yang miara ayam jago. Seperti biasa di sini langkah awal kita perlu menambahkan note Telegram karena di sini kita akan mengirimkan nominal pasti yang akan kita calculate dan kita akan cari.
itu menggunakan Telegram, teman-teman. Di sini kita bisa kirimkan saja untuk on message. Lalu untuk kredensial to connect with-nya, di sini saya akan buat kredensial baru. Sekarang kita diminta untuk memberikan akses token. Di sini nggak perlu khawatir. Kita akan coba cari, akan coba buat juga ya untuk akses tokennya. Silahkan buka Telegramnya, baik itu Telegram desktop, Telegram web maupun Telegram mobile. Kemudian silakan teman-teman kunjungi bot yang bernama botfather seperti ini ya, @botfather. Kemudian kita akan coba buat bot baru dengan mengetikkan garis miring, lalu kita pilih yang new bot. Oke, di sini kita diminta untuk memberi nama ya. Saya akan berikan nama SBNN Deposito. Kita bisa enter aja, lalu kita diminta untuk memberikan username. Saya akan berikan username sama, bedanya di sini saya akhiri dengan underscore bot aja. Oke, di sini kita tunggu dan sudah berhasil mendapatkan API key-nya. Di sini kita bisa klik aja, nanti akan otomatis di-copy ke clipboard. Lalu kita bisa masuk ke bot yang baru saja kita buat tadi. Untuk kita klik start supaya menginisialisasikan bahwa bot kita ini sudah ready untuk terkoneksi dengan N8N. Kemudian kita bisa kembali ke N8-nya, langsung paste aja di bagian akses token dan klik save ya. Di sini sudah berhasil, credential successfully created, dan juga untuk testingnya di sini sudah berhasil. Kita bisa close saja ya. Sekarang kita akan coba terlebih dahulu execute step, kita akan coba testing. Contoh di sini saya akan masukkan 100 juta gini ya. Jadi kita udah nggak perlu repot-repot 100 0000000, cukup JT gitu aja, nanti agent kita yang akan memparsing teman-teman. Jika sudah, kita bisa kembali ke N8 dan di sini seharusnya sudah berhasil ya. Sini udah oke. Kita dapat ID-nya berapa, kemudian teksnya berapa ya. Di sini 100 juta, benar sesuai dengan apa yang kita kirimkan dari Telegram sebelumnya. Karena sebelumnya kita sudah mengirim pesan 100 JT, jadi JT-nya itu perlu kita konversi teman-teman. Dan ini nggak susah sama sekali, kita cukup tambahkan saja node yang bernama kode seperti ini. Kemudian untuk nama dari node-nya sendiri saya akan ubah menjadi nominal formatter seperti ini ya, kita ubah juga. Kemudian untuk JavaScript-nya sendiri sudah saya siapkan di Google Docs seperti ini. Nanti teman-teman tinggal kunjungi saja ya, linknya akan saya taruh di deskripsi video ini. Jadi di sini untuk nominal formatters kita bisa copy aja seperti ini. Kemudian kita bisa kembali ke N8 dan paste sebelah sini. Nah, sekarang kalau misalnya kita coba execute step di bagian nominal formatters, sekarang sudah berhasil nih ya. Untuk nominal angkanya di sini ada 100 juta, kemudian nominal formatnya seperti ini. Sekarang kita bisa kembali ke kanvas. Sekarang nominal formatter kita sudah berhasil kita buat. Sekarang kita akan coba tambahkan untuk yang alur deposito terlebih dahulu teman-teman. Di sini kita cukup tambahkan node yang bernama HTTP request. Kemudian untuk node sendiri saya akan ubah menjadi deposito. URL-nya sendiri di sini sudah saya siapkan ya teman-teman. Kita bisa kembali ke Google Docs-nya. Kita copy aja nih sebelah sini untuk URL dari HTTP request deposit. Nah, untuk sumbernya sendiri di sini cukup kredibel ya, dari pusat.data.kontan.co.id. Jika sudah kita copy, kita bisa kembali ke N8 dan langsung paste aja sebelah sini teman-teman. Kemudian kita perlu mengirimkan header, jadi kita aktifkan saja di sini untuk send header. Lalu untuk name-nya sendiri di sini sudah saya buat ya. Name-nya ada user agent, kemudian value-nya di sini ada Mozilla. Kita copy aja dua-duanya. Kemudian kita bisa kembali ke N8 dan kita akan paste di sebelah sini. User agent, kemudian value-nya di sini Mozilla. Dan terakhir kita perlu menambahkan option baru. Kita bisa add option dan pilih yang response. Di sini kita ubah response formatnya menjadi teks teman-teman. Seperti ini ya. Untuk setup kita mendapatkan data-data dari pusat.data.kontan.co.id. Kita akan coba cek. Di sini kita bisa klik saja untuk execute step. Nah, di sini sudah berhasil ya. Kita sudah mendapatkan XML teman-teman ya. Banyak sekali. Ini kan masih data mentah ya. Kita perlu susun dia berupa JSON lebih rapi. Jadi di sini kita perlu tambahkan lagi node kode ya. Untuk nama dari node-nya sendiri saya akan ubah jadi data preprocessing ya. Jadi sebelum data-data ini kita masukkan ke AI agent, kita akan proses dulu teman-teman supaya lebih mudah dibacanya oleh AI agent itu sendiri. Untuk JavaScript-nya itu seperti apa? Saya sudah berikan juga. Di sini kita bisa langsung copy aja dari awal sampai akhir. Seperti ini ya, kita akan ambil 5 bank teratas dari bunga deposito tadi. Yang sudah kita copy, kita bisa kembali ke N8 dan ini kita hapus dulu, kita paste seperti ini. Sekarang kita coba execute untuk step data preprocessing ini. Nah, sudah berhasil ya. Di sini kita sudah mendapatkan data-datanya nih. Kita sudah berhasil mendapatkan bunga 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan lain-lain. Jika sudah seperti ini, artinya data-data kita sudah siap nih untuk kita kirimkan supaya AI agent dapat menganalisis data-data tersebut.
Jadi di sini kita bisa tambahkan node baru yang bernama AI agent. Di sini kita pilih aja untuk AI agentnya. Untuk source for from kita ubah menjadi define below dan gak perlu khawatir ya teman-teman, sudah saya siapkan di sini untuk user message dan juga sistem message-nya. Di sini kita bisa copy aja. Setelah kita copy user message-nya, kita bisa kembali ke anything dan paste aja sebelah sini. Jangan lupa ya untuk opsinya kita ubah menjadi expression. Jadi seperti ini ya, kita bisa lihat nih untuk data-data yang akan dikirim ke AI agent. Kemudian di sini kita perlu menambahkan opsi baru. Kita bisa add, kita pilih yang system message. Di sini kita hapus dulu. Untuk sistem message-nya juga sudah saya siapkan teman-teman. Kita bisa langsung copy aja. Setelah kita copy, kita bisa kembali ke anytime dan paste aja sebelah sini. Supaya lebih enak dilihat, kita bisa pindahkan lagi ke expression. Nah, kayak gini ya teman-teman. Jadi bedanya itu apa antara user message dan juga system message? Kalau user message itu tempat kita bisa memberikan data-data yang kita inginkan secara dinamis ya. Sementara kalau system message dia itu mengatur karakteristik dari AI agent kita. Contohnya di sini kita suruh dia tuh berperan sebagai personal capital market intelligence. Jika sudah seperti ini, kita perlu menambahkan node modelnya ya. Di sini kita bisa klik untuk add chat model. Kali ini saya akan gunakan model dari Open Router teman-teman. Di sini kita pilih saja untuk Open Router chat model. Teman-teman nggak perlu khawatir ya. Di sini tuh full gratis. Kita akan gunakan model dari DeepSeek. Jadi di sini kita bisa buat dulu ya untuk API key-nya. Silakan teman-teman kunjungi website yang bernama openrouter.ai. Nanti linknya juga akan saya taruh di deskripsi video ini ya. Pastikan teman-teman udah login terlebih dahulu. Jadi seperti ini ketika kita sudah login. Lalu kita akan cari di sini untuk DeepSeek. Sebenarnya teman-teman boleh ya itu pakai model apa aja. Di sini saya contohin pakai DeepSeek aja. Di sini saya gunakan yang gratis, DeepSeek Air1 0528 yang free, kita pilih. Lalu di sini kita bisa pindah ke bagian Quick Start dan di sini kita bisa langsung create API key. Nah, di sini saya sudah buat beberapa ya. Kita akan coba buat lagi create API key untuk DeepSeek Air1 yang free tersebut. Untuk namanya sendiri di sini saya berikan SBN Deposito seperti ini teman-teman. Kemudian di sini kita bisa langsung klik saja untuk bagian create. Nah, di sini untuk API key-nya sudah berhasil di generate. Kita bisa langsung copy aja ya teman-teman. Lalu kita akan taruh di bagian sini. Kita akan create new credential. Nah, di bagian API key ini kita paste aja dari hasil copy yang tadi. Jika sudah, kita bisa klik save, kita bisa close saja. Nah, untuk modelnya sendiri di sini kita akan kembali, kita close dulu ya. Habis itu kita kembali. Teman-teman kan melihat di sini ada nama dari modelnya. Yang ini kita copy atau kita bisa klik tombol copy yang ada di sebelah sini. Jika sudah, kita bisa kembali ke N10 dan kita paste aja di sini teman-teman. Nanti akan otomatis kita dapatkan model yang gratis tadi. Oke, jika sudah seperti ini, kita bisa back to canvas dan kita akan coba melakukan eksekusi pada Node AI agent ini ya. Supaya kita bisa melihat secara real time prosesnya, kita bisa ke atas ini untuk proses logs-nya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, Node AI agent ini sudah berjalan berapa detik, lalu nanti token yang di generate itu berapa ribu. Di sini saya percepat saja videonya ya. Nah, di sini baru tergenerate satu aja teman-teman ya. Untuk deposito di JTrace Bank ketika kita memberikan nominal 100 juta, nah, hasilnya seperti ini. Kita akan tunggu sampai seluruh data depositonya itu berhasil dikalkulasi oleh DeepSeek AI agent kita. Oke, di sini sudah berhasil dieksekusi untuk node dari AI agent-nya. Kita bisa lihat ya di sini tereksekusi selama 2 menit dan token yang diberikan di sini ada 7.000. Dan kalau kita lihat hasilnya, di sini ada 5 ya teman-teman sesuai dengan data hasil dari pre-processing kita tadi. Nah, output inilah yang akan kita kirim lagi ke Telegram. Sekarang kita akan tambahkan node terakhir yaitu Telegram. Kita pilih di sini Telegram. Lalu kita bisa scroll down dan pilih yang bagian send a text message. Oke, di sini kita perlu menambahkan chat ID dan juga teksnya. Untuk chat ID, kita bisa expand dulu di bagian Telegram trigger dan kita akan drag and drop di bagian from ID ini ke chat ID. Jika sudah seperti ini, untuk bagian teksnya, yaitu pesan yang akan dikirim ke Telegram, kita bisa drag and drop hasil dari output AI agent, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Jika sudah seperti ini, kita bisa execute step saja dan kita akan melihat nih pesan-pesan yang akan dikirim ke Telegram.
Nah, di sini udah sukses ya teman-teman. Kalau kita lihat di bagian Telegram, di sini sudah masuk pesannya. Banyak banget ya, ada 5. Semua perhitungan di sini sudah berhasil dikirim. Jadi untuk alur deposito ini udah berhasil ya teman-teman. Ketika kita memberikan nilai 100 juta, AI agent yang ditenagai dengan DeepSeek AI kita sudah berhasil mengkalkulasikannya. Dan ini datanya aktual ya teman-teman, karena kita ambil dari pusatdata.kontan.co.id. Sekarang kita akan lanjutkan untuk alur yang SBN teman-teman. Jadi di sini kita perlu menambahkan note baru, kita bisa klik kanan lalu pilih yang add note. Kita akan tambahkan note lagi yang bernama HTTP request. Untuk metodenya di sini biarkan get, kemudian URL-nya sudah saya siapkan juga di Google dokumennya. Kita bisa langsung copy aja seperti ini teman-teman. Jika sudah kita copy, kita bisa kembali ke NET dan langsung paste aja seperti ini. Dan jangan lupa untuk propertinya di sini kita tambahkan opsi yaitu responnya kita ubah menjadi teks ya, seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita bisa sambungkan ya dari nominal formatters ke bagian HTTP request seperti ini teman-teman. Nah, tapi sebelum kita sambungkan langsung seperti ini, kita perlu menambahkan satu note lagi. Jadi di sini kita bisa klik add pada line dari nominal formatters ke HTTP request kita. Kita akan tambahkan untuk note yang bernama wait. Jadi di sini kita tambahkan note wait. Untuk wait amount-nya kita setting jadi satu aja. Wait unitnya yang di sini second. Jadi kita akan suruh alur untuk mencari dan menghitung SBN itu menunggu selama 1 detik teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini ya. Kalau semisal terlihat acak-acakan, teman-teman klik saja di sini bagian tidy up, nanti akan otomatis dibereskan seperti ini. Sekarang kita akan eksekusi dulu untuk node dari wait. Kita bisa klik di sini execute step. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita bisa klik bagian HTTP request pada bagian SBN. Tapi di sini saya mau ganti dulu deh untuk node-nya jadi SBN ya. Jika sudah kita ubah, kita akan coba untuk mengexecute node SBN HTTP request ini ya. Nah, di sini kita sudah berhasil mendapatkan XML-nya juga. Langkah selanjutnya, kita perlu mengubah XML ini menjadi JSON, teman-teman. Kalau sebelumnya kita langsung ambil seperti ini, pada node SBN kita akan gunakan node tambahan. Jadi di sini kita akan cari untuk node yang bernama XML. Kemudian untuk setupnya itu biarkan default seperti ini ya. Modenya di sini XML to JSON, kemudian propertinya biarin data. Jika sudah, kita bisa klik untuk execute step, nanti akan otomatis dikonversi menjadi JSON seperti ini ya. Jika sebelumnya itu seperti ini ya, itu full teks ya, karena memang kita setting dia teks. Di sini kita rubah menjadi JSON ya, jadi lebih rapih dan lebih mudah untuk diolah. Barulah data-data mentah JSON seperti ini yang akan kita lakukan konfigurasi lanjutan. Kita akan ambil 3 berita utama ataupun berita paling atas dari SBN teman-teman. Jadi di sini kita bisa klik untuk add note, lalu kita akan tambahkan note lagi dari kode ya. Untuk nama dari node sendiri saya akan ubah jadi SBN Preprocessing. Sebenarnya sama aja ya. Jadi data-data ini tuh akan kita proses dulu sebelum masuk ke bagian AI agent. Nah, untuk kodenya sendiri di sini sudah saya siapkan juga. Kita bisa langsung copy aja ya teman-teman. Di sini bagian SBN Preprocessing. Jika sudah kita copy, kita bisa kembali ke N10 dan di sini kita hapus lalu kita paste. Sekarang kita akan coba execute untuk step SBN processing. Nah, di sini sudah berhasil ya. Kita sudah mendapatkan berita di sini Mienku tetapkan kupon SBR 014 minimal 6,25 dan 6,35 dan berbagai berita lainnya. Artinya data kita tuh udah ready nih untuk kita kirimkan ke AI agent. Jadi di sini kita bisa back to canvas. Di sini saya coba rapikan sedikit ya alurnya. Kemudian kita akan tambahkan node baru yang udah pasti AI agent. Nah, di sini berhubung kita udah bikin ya AI agent beserta dengan modelnya, kita copy aja teman-teman seperti ini, Ctrl C, Ctrl V. Lalu di sini kita bisa sambungkan aja untuk node-nya alurnya supaya lebih rapi. Di sini saya rapikan lagi tidy up. Lalu udah pasti di sini kita akan ubah untuk user message dan juga system message-nya. Di sini kan ada yang enggak available ya. Kalau kita lihat undefined, kita akan ubah teman-teman. Dan nggak perlu khawatir untuk user message dan juga system message-nya udah saya siapin. Jadi kita tinggal copy paste aja teman-teman. Ini untuk user message-nya kita bisa langsung paste seperti ini. Lalu untuk system message-nya juga sama. Ini saya hapus dulu, lalu kita kembali ke Google Dokumen dan kita akan copy seperti ini. Kita kembali ke N10 dan langsung paste aja di bagian sistem message. Oke, jika sudah seperti ini kita coba execute dulu ya. Nah, sambil kita menunggu, kita bisa lihat lagi nih di bagian logs-nya teman-teman. Seperti biasa, ini fase yang cukup lama ya.
Oke, di sini sudah berhasil tereksekusi semuanya ya. Kalau kita lihat, ini memakan waktu 2 menit 14 detik dan 7.000 token. Jika sudah seperti ini, kita bisa kirimkan kembali ke Telegram dan gak usah pusing-pusing. Kita cukup copy paste lagi aja note Telegram ya teman-teman. Di sini saya coba hide dulu ya untuk logs-nya. Kita akan sambungkan note dari AI agent ke send a text message di Telegram. Di sini kita perlu cek lagi ya untuk note Telegramnya sudah benar apa belum. Oke, di sini so far so good ya. Sekarang kita bisa execute step untuk mengirim hasil dari kalkulasi dan pencarian SBN. Oke, di sini sudah berhasil. Kita bisa lihat di sini sudah mulai dikirimkan ya pesan-pesannya ke Telegram kita. Kalau kita coba cek di bagian Telegram sudah berhasil masuk juga ya untuk informasi dan kalkulasi SBN. Nah, ini menarik sekali ya. Kita akan lakukan uji coba sekali lagi flow-flow dari awal sampai akhir. Sini saya coba rapikan dulu seperti ini. Kemudian di sini kita bisa klik tombol save dan kalau misal teman-teman nggak mau repot-repot klik not execute workflow terus, kalian bisa aktifkan fitur yang di sini ya. Dengan catatan Docker dan juga Nginx-nya itu nggak boleh mati juga ya. Karena ya kalau mati dia juga ikutan mati, nggak jalan juga. Oke, di sini saya akan coba langsung execute workflow. Kemudian saya akan kirimkan nominal di sini 500M gitu ya. Kita kirimkan, lalu kita lihat di bagian AI agent-nya. Di sini akan langsung masuk ke alur deposito dulu ya, karena memang alur yang SBN di situ suruh nunggu sampai alur yang deposito selesai. Kita tunggu aja sampai alur dari deposito ini selesai. Oke, di sini untuk proses AI agent-nya sudah selesai teman-teman. Kita akan segera menerima pesan-pesan dari Telegram. Oke, di sini sudah berhasil dan langsung next ke bagian alur yang bawah ya, yaitu SBN. Data-datanya sudah berhasil diambil, data-datanya sudah berhasil diprocessing dan kini dianalisis melalui AI agent. Di sini kita tunggu lagi ya teman-teman, prosesnya memang sangat lama. Dan di sini untuk proses AI agent di bagian SBN-nya sudah selesai semua, udah dikirim ke Telegram juga. Jadi hal ini mengindikasikan bahwa workflow kita sudah berjalan sebagaimana mestinya dengan lancar di setiap node-nya. Kalau kita cek juga di bagian Telegram, di sini sudah ada notifikasi 8 ya. Kita langsung buka aja. Kita bisa lihat di sini udah banyak sekali. Kita coba scroll dari awal pesan ya, yang mana kita mengirimkan berapa? 500 miliar. Nah, di sini ada kalkulasi dari di Trust Bank-nya berapa. Di sini ada perhitungannya juga ya, keren nih. Dari DeepSeek kita dapat per bulannya di sini 1,1 M. Kemudian ada risiko, rekomendasi, lalu di sini ada deposito juga di bank-bank lain menggunakan suku bunga dari bank tersebut. Kemudian dikalkulasikan juga dengan pajak ya. Jangan lupa kalau deposito itu 20%. Kita coba scroll-scroll lagi. Di sini ada banyak banget ya, teman-teman. Kalau kita lihat juga di sini ada deposito di Bank Mandiri, ada tingkat bunga tertingginya tuh 2,5% di tenor 12 bulan. Kemudian di sini ada perhitungan-perhitungannya. Lalu di sini kita juga melihat ada obligasi ya dari bareksa.com, terdapat penawaran SBR 014 dengan kupon minimal 6,25%. Kalau semisal kita taruh 500 juta per bulannya kita bisa dapat 2,3 M teman-teman. Lalu di sini ada informasi-informasi SBN lainnya di SR023 dan lain-lain. Ini banyak banget lah. Pokoknya ini sangat detail dan bisa membantu teman-teman tuh untuk berinvestasi. Jadi sebelum kita benar-benar terjun, kita juga bisa mengkalkulasikan risk and return yang kita dapatkan ketika memilih salah satu produk investasi, baik itu deposito, obligasi, reksadana dan lain-lain. Ya, mungkin selanjutnya saya akan coba buat yang versi reksadananya ya. Jadi nantinya akan lengkap nih untuk saham udah, kemudian deposito udah, obligasi udah, nantinya mungkin ada reksadana ataupun indeks-indeks yang lainnya. Ya, mungkin segitu aja dulu teman-teman di video kali ini mengenai pembahasan cara membuat AI agent yang dapat membantu kita dalam mencari sekaligus menganalisis investasi di bidang deposito dan juga SBN. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga video ini bisa membantu kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.